semangat untuk merasakan ada peluang untuk bertanding di ronde kedua dan hasilnya tidak sama dengan hari ini? Pasti, jadi gini ya, karena dalam persidangan tadi ya tidak dibacakan pertimbangan. Pertimbangan dari kita tidak, ahli dari kita tidak dipertimbangkan, dikesampingkan, ditolak. Ya. Nah, itu yang akan jadi banding kita nanti, akan kita sampaikan. Ya. Baik. Itu loh. Saya ke Mbak Dewi. Ada satu materi yang sebetulnya saya ingin tanyakan. Tadi disampaikan oleh kuasa hukum bahwa majelis hakim tidaklah seorang pakar gestur, tidaklah seorang ahli psikolog yang mengetahui arti air mata dari seorang terdakwa tadi sebelum dia menjadi seorang terpidana, Jessica Kumala Wongso. Disebut-sebut dalam pembacaan eksepsinya, kemudian pledoinya, Jessica terkesan mengeluarkan air mata dan air mata itu adalah air mata bukan penyesalan, air mata yang dibuat-buat begitu. Komentar Anda? Meski saya sebelumnya menjadi saksi ahli di kasus ini, tapi sebagai psikolog yang bukan di bidang hukum, saya melihat bahwa kok lucunya sidang tadi putusan hakim lebih banyak pakai psikologisnya daripada fakta-fakta hukum. Saya bertanya-tanya, emangnya hukum seperti ini? Misalnya lebih diberikan kayak gambaran-gambaran perilakunya dia, gesturnya dia. Saya bertanya-tanya tadi memang, akhirnya ada apa ya? Rasanya kalau misalnya putusan hakim itu lebih banyak nyangkut hukum ya Pak Bosan ya. Jadi lebih banyak fakta-faktanya diberikan. Namun paling tidak bagaimana argumentasi mereka yang dicatatkan dalam pertimbangan majelis hakim tadi bisa dibenarkan bahwa tangisan Jessica yang kita saksikan dalam persidangan merupakan tangisan palsu. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Saya terpana. Kan saya di depan kan. Saya jadi lihat ekspresi hakim tadi bicara. Sebagai psikolog saya bilang, kok rasanya ini kayaknya hakimnya semua itu latar belakangnya psikologi atau apa ya? Jadi lebih banyak. Jadi artinya luar biasa bisa mengatakan itu suatu ekspresi palsu. Sejujurnya saya mengatakan bahwa pengadilan ini jadinya seperti personal. Jadi jangan saya merinding misalnya begini. Oke, mungkin ada terdakwa tuh kan diperkirakan salah mungkin, tapi kan asas praduga tidak bersalah harus tetap ada. Jadi jangan sampai ada kebencian seperti misalnya ada suatu ketidaksukaan. Saya sedih melihat bahwa nuansa ketidaksukaan ini meliputi semua itu. Itu yang sebagai psikolog bukan sebagai saksi ahli. Jangan dikatakan bahwa wah ini menang-menang sebelumnya saya sebagai saksi ahli bahwa saya berkata enggak. Tapi sekarang peran saya sebagai psikolog nih yang melihat suasana persidangan, melihat suasana dari mulai duplik, replik semuanya itu saya melihat bahwa kenapa ya kok nuansa ini kan pengadilan artinya seluruh terdakwa itu apapun adanya bahwa fakta hukum itu lebih ditonjolkan bukan personal, bukan pribadinya. Artinya suka tidak boleh ada di penegak-penegak hukum. Jadi artinya bukan berarti misalnya penasihat hukum itu membela yang salah, kesannya seperti itu. Artinya dan kemudian hakim juga palsu lah, tangisan, habis itu tidak pakai tisu lah, habis itu tidak meleleh, agak lucu juga ya. Jadi itu ini saya agak merasa miris juga kalau misalnya hal seperti ada di pengadilan itu. Tidak sedikit sebetulnya komentar yang datang dari media sosial karena ini menjadi trending topik di media sosial. Yang mengaku kecewa, kemudian mempertanyakan atas putusan hakim hari ini. Termasuk email juga yang terus-terus masuk ke Bang Otto Hasibuan. Tadi sudah sempat saya bacakan juga beberapa diantaranya. Apa yang saat ini paling tidak ada di mata publik yang berkomentar sedemikian rupa, Mbak Dewi? Saya terus terang dapat komentar nih dari email, dari handphone saya ini. Boleh dari kita lihat bersama-sama kah? Iya bisa tadi ini dari seorang direktur loh, ini orang dari beliau ini direktur BUMN ya. Kemudian dia berkomentar nih tadi bahwa kok pengadilan seperti ini ya, dia bilang tidak ada 3 alat bukti yang kuat. Abis itu kemudian kayaknya ini tepatnya nih saya baca ini. Nih ada yang aneh diambil dari pengalaman masa lalu yang tidak ada hubungan dengan peristiwa hukumnya. Kemudian
nggak ada saksi langsung dan bukti fisik yang mengkaitkan peristiwa bahwa sianida pernah dituang atau dibawa Jessica juga nggak ada. Kok begitu cara memutuskan? Masih belajar dari film CSI kayaknya. Jadi artinya sampai ini beliau kan ya, yang terhormat bekerja di BUMN sempat melihat persidangan dan kemudian memberikan argumen yang luar biasa ini ya, bagus ya Pak ya gitu. Ini contohnya. Baik, Anda melihat bahwa komentar-komentar seperti ini akan menjadi modal yang Anda kantongi untuk bertarung di ronde kedua, Bang Bostam. Jadi kalau itu kan opini ya pendapat-pendapat ya. Ya terima kasih ya buat rakyat Indonesia ya. Sekarang juga dunia juga mengatakan ini udah benar-benar yang kalau menurut saya ini peradilan sesat. Udah sangat sesat. Ya, jadi apa komentar-komentar itu ya sah-sah saja ya. Jadi tetap kita ngajukan banding itu sesuai dengan apa yang kita persiapkan itu, yang mana pada saat tadi dibacakan putusan itu ada pertimbangan-pertimbangan yang namanya ahli-ahli kita dipertimbangkan, jangan dikesampingkan. Satu contoh, bukti BB4, kenapa tidak disinggung? BB4 itu negatif tidak disinggung. Anda merasa demikian dalam 370 lembar pertimbangan tersebut tidak sedikit pun menyinggung bukti BB4. Iya itulah. Makanya saya bilang ini memang apa pesanan atau apa ada teman-teman Pesanan Anda sudah nyebutkan. Nah. Apakah Anda merasa bahwa ini pesanan atau ya saya di faktanya. luar kendali? Faktanya saya persidangan? begini, fakta persidangan mengatakan begitu. Saya kalau dipancing seperti itu saya akan lebih keras lagi. Iya kan? Kenapa saya bilang tadi? Jelas. Ini ngarang kayaknya nih. Majelis ini ngarang nih membacanya. Ngarang kemudian pesanan. Nah, Ini bermuara ke siapa, Bang bukan. Bostam? Ini hakim ini mengatakan, lo sekarang ahli kita. Kenapa tidak di ini yang kedua. Yang pertama waktu pra peradilan, ya. Pendapat kita, ahli kita tidak dipertimbangkan. Yang ini pun sekarang terjadi juga. Ahli kita dikesampingkan semua. Iya kan? Ini aneh jadinya nih. Aneh sekali buat kita nih, ya kan? Nah, Jessica juga tanya kembali, dan dia minta keadilan. Kenapa harus divonis seperti ini? Ya kan? Dia pertimbangkan dong. Ini nggak ada pertimbangan, iya kan? Aneh buat saya. Banyak, bukan saya bilang kata aneh aja. Seluruh rakyat Indonesia katakan, buktinya sudah masuk email itu kemana-mana. Betul Ibu ya? Baik, terlalu Anda juga pasti juga ada masuk saya rasa. Iya kan? Baik. Tapi paling tidak Bang, Anda